Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Subhanahu wa taala. Para siswa, hari ini kita mau belajar tentang gaya gesek. Ketika para siswa itu SMP, belajar gaya gesek, ada gaya gesek yang menguntungkan, ada yang merugikan. Contoh yang menguntungkan adalah gaya gesek pada pengereman. Contoh yang merugikan adalah gaya gesek ketika kita terpleset. Sekarang kita belajar gaya gesek, kita lihat sebuah benda. Di sini ada gaya, di sini ada namanya gesek, gaya gesek yang statis. Kita sebut dengan S, gaya gesek statis. F kecil S, gaya gesek statis. Ketika benda diam, tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka tidak ada gaya gesek. Tetapi ketika benda itu diberikan gaya dan tetap diam, itu ada gaya gesek statis. Karena gaya gesek statis itu ada pada saat bendanya diam, tapi ada gaya yang mempengaruhinya. Maka misalkan gaya ini bergerak, ini tetap diam, itu tetap diam. Ketika orang mendorong almari tetapi tidak kuat, itu ada gaya gesek statis. Tetapi ketika orang mendorong almari kuat ditunjukkan dengan jalan, nanti berubah gaya gesek statisnya, berubah menjadi gaya gesek kinetis. Nah, sekarang kita pelajari gaya gesek statis. Statis. Jadi Fs sama dengan atau lebih kecil sama dengan mu S dikalikan N. Fs-nya adalah gaya gesek statis, mu S-nya adalah koefisien gesekan statis kalikan N. Koefisien gesekan statis itu apa? Koefisien gesekan statis adalah kekasaran suatu benda. Jadi ini menunjukkan koefisien kekasaran suatu benda. Jadi besarnya koefisien gesekan statis itu tidak tergantung dari lajunya, tetapi tergantung pada kekasaran benda dengan lantai. Contoh ini kayu dengan lantai, maka kekasaran ini yang menimbulkan koefisien gesekan statis. Nah, sekarang gaya normal. Gaya normal adalah tegak lurus dengan gaya berat. Kemarin sudah saya terangkan pada saat pertemuan yang sebelumnya bahwa gaya normal itu adalah N sama dengan M kalikan G. Benda ini tetap diam walaupun diberikan gaya, maka di sini adalah gaya gesek statis ada mempengaruhi berlawanan. Nah, sekarang gaya gesek statis itu akan maksimal setelah benda akan bergerak. Jadi setelah benda akan bergerak maksimal, kemudian menjadi gaya gesek kinetis kalau bendanya sudah bergerak. Contoh, ketika orang mendorong almari belum bergerak, itu masih tetap didorong terus, itu namanya gaya gesek statis. Tapi kalau sudah bergerak namanya gaya gesek kinetis yang mempengaruhinya. Maka ini yang statis. Nah, sekarang yang kinetis bagaimana? Yang kinetis saya hapus dulu. Ini kita mempunyai yang kinetis, saya hapus. Saya rubah yang ini menjadi kinetis, boleh kinetis. Nah, ini saya rubah menjadi K. Simbolnya menjadi K. Ini menjadi K. Ini menjadi bergerak, sehingga kalau benda bergerak sudah menjadi yang mempengaruhi itu adalah kalau gerakannya itu ke sana. Ini kalau arah dari papan tulis ini berarti gerakannya adalah ke kanan, maka gaya kinetisnya ke kiri, berlawanan arah. Nah, ini gaya kinetis setelah bergerak ini adalah sama dengan ya. Maka kalau kita mencoba menghitung gaya kinetis pada benda. Contohnya masanya, ini massa kayu besarnya adalah misalkan 10 kg. Oh, jangan 10, misalkan 40 kg. Terus ada lagi koefisien gesekan kinetisnya ternyata 0,2. Terus gravitasinya adalah 10 N per kilogram. Maka ditanyakan berapakah gaya gesek kinetisnya? FK langsung saja mu K kalikan M. Mu K tak masukkan mu K, N-nya M kali G, sehingga 0,2 saya kalikan dengan tadi masanya 40, saya kalikan dengan 10, sehingga ini adalah ketemunya 400 dikali 0,2 berarti ketemunya adalah 80 Newton. Oke.
Itu ini artinya apa? Bahwa gaya gesek kinetis ini. Nanti kalau ada di sini ada gaya lagi, saya mempunyai gaya. Ini gaya lagi, nanti dikurang berapa? Ini gaya yang ini semuanya adalah vektor. Seandainya ini nanti misalkan 100, ini 80, nah, seperti itu. Kalau ini 180 berarti belum bergerak. Kalau ini misalkan 120, nah ini 80, nah nanti pengurangan berarti kan gayanya menang yang sana, berarti yang bergerak. Mungkin itu saja bahasan kita. Yang pertama adalah gaya kinetis, yang kedua gaya statis. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di Google Classroom, dan ada tugas setelah ini silahkan dikerjakan. Jangan lupa ya, tugasnya harus tepat waktu ya, karena nanti akan tertumpuk pada akhirnya tugasnya merasa banyak sekali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.